menghadapi apa yang akan mereka lewati. Karena ini dia game kita yang kedua di match yang kedua antara EVOS Lynx versus Aura Phoenix. Yap, pasti ditemenin sama caster kesayangan kalian yaitu Combo, Kopi, Kolius dan juga Cipi tentunya. Dan buat teman-teman Cipi ingetin lagi buat yang jadi teman mabar, langsung download kita atau scan QR code yang ada di bawah kalau kita adalah teman mabar kalian setiap saat. Yo. Kita lihat di mid lane Cesa dengan hero nyamannya yaitu Cecilion. Apakah dia bakal berhasil untuk memberikan mimpi buruk ke arah EVOS Lynx, di mana Livi juga masih menggunakan Xavier dan Iron Hook-nya tarik si Smongko langsung membuat Azumi yang setengah darah saat ini. Ya benar banget, satu hero rover yang ditarik membuat tidak ada lebih lanjut lagi untuk teman-teman EVOS Lynx terhadap tarikan tersebut. Jadi dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan encounter di area Little Wanderer. Perebutan Little Wanderer terjadi tapi berhasil di-secure dengan adanya Divis Retribution di kalau seorang Karamel. Dia pun kembali berkutat ke area Jungle Patrol lainnya. New Awaken terlebih dahulu ke area Orange Buff dan memilih untuk melakukan rotasi ke area top lane kemungkinan. FYI ini adalah pertarungan mantan ya, di mana Mikasa pernah dipinjamkan ke EVOS dan saat ini menjadi lawan walaupun Bijel yang di area top lane kena Iron Hook, ditembak-tembaknya dengan Art of Thievery-nya. Bijel masih bisa survive dengan darah yang sekarat banget. Yap, tapi di area bawah kita bisa lihat juga di area Violet yang commit ke area bottom turret yang dimiliki oleh seorang Bulat. Dan bahkan dive in membuat sisi Bulat terus tumbang begitu saja toh. Yang menargetkan Iron Hook-nya ke area satu hero. Tidak ada follow up damage, membuat toh hanya memberikan efek kejutan aja ke area satu hero tersebut dan nge-buying time dari sisi teman-teman Aura Phoenix tentunya. Well, Mikasa yang mencoba untuk mengincar ke arah Pika, tapi Pika pun sadar masih ada di sana Battle Mirror Image untuk bisa mundur ke belakang. Dan tadi Iron Hook-nya connect tapi ke perfect match ya kalau nggak salah. Jadi itu yang membuat dari Azuminya tidak tertarik. Yap. Dan kini Turtle sudah mulai hadir. Di game kita yang kedua sudah mulai diisi slot tersebut oleh seorang Karamel tapi masih belum ada opsi poking. Masih coba untuk mengisi area rumputan. Azumi terlihat potong hidungnya membuat Karamel sudah mulai komit juga melakukan taunt terus. Turtle ditarik ke daerah teritorial yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Dan Bulat sudah mulai mendapatkan informasi memanggil bala bantuan. Mikasa sedang dalam perjalanan, setengah dari health bar Turtle sudah mulai tersisa. Coba untuk mulai didorong tentunya downing leg pop up dari sisi Lipi. Tapi kemungkinan besar Aura Phoenix tidak bisa melakukan kontestasi terhadap objektif tersebut. Buat Turtle berhasil disecure oleh Karamel. Satu persatu objektif diambil, tapi ingat ya, di menit yang kedua ini tidak seperti di game yang pertama, di mana tadi terjadinya goal difference yang lumayan cukup jauh. Aura Phoenix lebih bermain lebih safe lagi di game yang kedua, tapi perfect match juga sudah mulai dikeluarkan. Tolnya di sini harus mau tidak mau menjaga jaraknya kembali, walaupun tertinggal satu level Azumi dari Tol. Dari segi gold sudah mulai terlihat ya perbedaan di mana goldnya dipegang kendali oleh EVOS Lynx. Masih belum terlalu signifikan di mana inisiasi dan potensial EVOS dari sisi Aura Phoenix untuk menyamakan kedudukan masih bisa tentunya. Namun di menit yang ketiga kali ini advantage sudah mulai diamankan oleh Bijel untuk melakukan plating terhadap sedikit dari health bar gold shield yang terbalut. Tapi Pika secara cepat waktu dan cekatan juga mendorong wave minion yang ada di area top lane supaya tidak ada inisiasi lebih lanjut dari seorang Bijel. Movement dari early game-nya sebenarnya gak gitu agresif dari Karamel maupun dari Mikasa ya. Mereka sama-sama farming dulu aja di jungle. Kalau tadi Karamel juga objektif ke area Turtle gitu. Mereka nggak mau untuk terlalu komit untuk incar kepala. Tapi lihat Azumi sudah bersembunyi di rumputan. Karamel ketahuan di mana posisinya. Tapi Karamelnya pun sadar dia nggak mau bermain terlalu berani ya masuk ke rumput yang memang gak di-open sama roamernya EVOS Lynx, sehingga itu yang membuat Karamel tidak bisa atau belum bisa terculik. Yes, benar banget. Nggak mau terlalu overcommit juga. Di sisi lain dari kedua belah jungler kembali berkutat terhadap jungle patrolnya. Tondros dibuka mengarah ke area rumputan untuk melakukan pengecekan. Di sisi lain udah 3 hero EVOS Lynx saat up ke area top lane. Bijel harus mulai hati-hati. Azumi sedang dalam perjalanan. Wadahan dibuka begitu saja. Follow up dari Tondros yang dibuka pakai susun mundur karena bulan yang total lingkar seorang Tol Bijel. Coba untuk berikan follow up tapi ada satu blazing duet yang mengarah ke area minion saja karena masih belum cukup damage mereka. Tapi Pika satu buah battle mirror match dia coba untuk mulai mundur dan memencet satu buah spraynya untuk menghindari serangan yang diberikan dari Aura Phoenix. Wow, itu tadi Pika untungnya masih bisa survive ya karena memang belum ada damage yang begitu besar dari teman-teman Aura Phoenix. Tapi lihat, mereka pun langsung ke objektif berikutnya yaitu Turtle. Di mana Revenge Strike sudah mulai dikeluarkan. Sudah diajar juga dengan penalty zone, Downing Light. Tapi Mikasa masih on point retributionnya. Bahkan Violet berhasil untuk ditumbangkan kali ini. Yes, finally Aura Phoenix sudah terlihat
tentunya. Setelah berhasil mengambil satu buah turtle dan mengambil satu point kill, Goldja terlihat di-lead oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Satu buah modal awal dan hentian pengeningan yang cukup bagus dari Aura Phoenix di area top lane. Dari sisi Pika udah mulai memukul border minion yang di-manage oleh seorang BJL. Satu buah Bloodlust yang sudah mulai diamankan gitu saya di area bawah. Caramel sudah mulai coba untuk berikan backupan terhadap orang Violet untuk melakukan goal di tempat Wivida terlebih dahulu, mengingat Bulat berhasil menipis health bar dari sisi turret yang dijaga oleh seorang Violet. Bahkan di sini Pika udah main farming 2 lane ya. Yang di tengah dia Blazing Duet biar cepat clear, dia balik lagi wave ke atas tapi lihat di rumput ketahuan Fatalin langsung connect, ada 2 hero. Bahkan di Mirror's Passion Pikanya tumbang. Tol juga harus tidak selamat dan bahkan outer top turret yang menjadi korban berikutnya karena Bijels langsung bermain objektif. Yap, satu objektif turret berhasil diamankan tapi Caramel berhasil mencuri, namun ternyata tidak, di mana dari sisi Purple Buff-nya masih bisa disekir oleh Cecilians. Dan kini Violet udah mulai coba untuk melakukan golden terhadap Wivida terlebih dahulu. Udah ada 2 hero dari Aura Phoenix, Mikasa menaikkan batas video dan mengisi rumputan. Caramel harus mundur, perfect match di pop up. Tonros mengikis hold bar dari Azumi, Tol maju untuk berikan follow up. Iron Dog masih di hold, belum dibuka tentunya, tapi dari sisi Violet sudah mulai berhasil dikembalikan pulang oleh 3 hero dari Aura Phoenix di area bottom lane. Bahkan di area bottom lane pun ini seperti yang tadi Cipi bilang ya, mereka langsung nge-proxy minion aja, terus nungguin minionnya nanti mungkin masuk. Outer bottom turret kah yang bakal menjadi incaran? Azumi di area mid lane pun datang dengan perfect match mencoba untuk melakukan cover karena Bijel langsung nge-backup ya. Cesa yang di area bottom lane gak bisa clear wave dengan cukup cepat, akhirnya sprint harus di pop up. Masih ada juga Badface, Downing Light juga di pop up. Dengan 2 bara terakhir mau tidak mau harus menjaga jaraknya, tapi lihat di arah top lane di mana Pika langsung mengambil kesempatan yang ada menghancurkan outer top turret milik Aura Phoenix. Yes, finally di menit yang ke-6 Boswick bisa memecahkan pertahanan dan memanfaatkan kekosongan yang ada di area top lane, menghancurkan satu buah objektif turret yang ada. Tapi di turtle kita yang ketiga, Aura Phoenix bisa menguasai jungle pattern-nya di mana 2 objektif turtle berhasil diamankan oleh seorang Mikasa dan bahkan satu buah Little Wonderia pun diamankan oleh Mikasa dan mundur lebih dahulu. Dari sisi Mikasanya di area bawah Violet pasti bersikeras untuk bisa menembus pertahanan, tapi Bulat memberikan penjagaan yang cukup ketat terhadap objektif turret yang ia miliki di area bottom lane. Masih cukup pasif ya pergerakan kedua tim ya. Sampai di menit ke-7 cuma ada terjadi 4 point kill, tapi ini dia Fatalingnya di pop up. Tolnya tadi yang berusaha untuk melakukan gangguan ke Purple Buff dari Aura Phoenix ternyata malah mengantarkan nyawanya. Di area bottom lane masih ada revenge strike dari Violet yang menghajar ke arah Bijel yang sedang melakukan defensive outer bottom turret. Satu buah gold buff berhasil disecure oleh Caramel di game kita yang kedua. Aura Phoenix sudah mulai memimpin dari segi gold. Terlihat perbedaan gold sebanyak 2000 sudah mulai tercipta antara Aura Phoenix dan juga EVOS Wings. Dan kini Turtle pun sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama. Golden Staff sudah mulai dikantongi. Pika yang sweeping lane terhadap Violet pun harus mulai hati-hati. Wave Minion punya berhasil mulai hadir. Conceal terlihat diaktifkan oleh Tall bot lane. Bukan begitu saja. Melarang karena satu hero Mikasa menjadi bulan-bulan harus coba begitu saja. Bulat gak bisa berikan backupan, tapi dia masih menari-nari dan belum mau pulang. Dimana dari satu objektif Purple Ball pun masih berhasil tersecure oleh kawan-kawan dari EVOS Lings. Ini sih Bulat udah mulai sustain ya. Dia udah level 10 yang bakal bisa ada di lini depan untuk menahan damage dari teman-teman EVOS Lings, walaupun memang ya nggak bakal bisa terlalu lama juga, harus cepat di backup. Tapi lihat perfect match dari Azumi untuk open map di mana Livi harus menjaga jaraknya kembali. Tapi Caramel ternyata langsung sing Cesa yang menjadi target flicker, bahkan ke depan Downing Light dilepasin. Bijelnya berhasil untuk menumbangkan seorang Caramel. So ini udah jadi sedikit kerugian bagi EVOS Lings, terutama memang Caramel adalah jungler dari EVOS. Terlihat perbedaan goldnya masih berbeda 2000. Deathworks masih tetap dilakukan oleh Aura Phoenix. Lato yang udah mulai berubah jadi Lord pun sudah mulai hadir juga di lane up down. Dan kini dari EVOS Lings masih membaca keras bagaimana pergerakan dari Aura Phoenix supaya EVOS Lings bisa menembus pertahanan di middle dan juga bottom lane. Mengingat outer turret middle dan juga bottom masih berdiri dengan kokoh. Di area top lane minion juga udah mulai di manage. Violet sedang dalam perjalanan tentunya. Mikasa terlihat mengamankan terlebih dahulu Purple Buff yang ia miliki dan dia berikan ke area seorang Cesa. Dengan Cesa adalah game insurance mereka. Oke, Iron Hook ternyata connect menuju ke Razumi. Masih ada lagi bad impact, Blazing Duet
dari Pika. Langsung menghajar dan Bijelnya pun tumbang. Tapi lihat, tolderanya sekarat, selendang, selepetan bulat langsung menumbangkan. Bahkan Lipi yang kali ini terancam. Mau dikejar sama bulat, tapi bulatnya terlalu dalam. Tondros dilepasin, Karamel mencoba untuk membalas. Dan di belakang sana Violet dengan penalty zone. Mencoba untuk menghajar ke arah Chesa. Harus mencoba untuk melarikan diri, tapi sayang execution strike langsung memukul kepala Chesa. Hingga dia pun harus dalam keadaan koma. Alright, 2 untuk 2, Bulat still survive. Donny lagi buka combo atau duet dari Violet dan juga Karamel membuat satu hero just Bulat harus nungkrong. Itu lagi dengan ada satu buat center turret yang harus hilang. Membuat vision setidaknya dari Evoslings akan luas di area jungle pattern yang dimiliki oleh Mikasa. Kini Karamel berputar terhadap jungle pattern yang mengamankan terlebih dahulu Purple Bomb Horde. Belum jadi fokus utama dari kedua belah pihak, di mana Karamel juga mengambil possibility jungle terlebih dahulu yang bisa ia ambil walaupun udah ada setup inisiasi 3 hero di area territorial Lord, dan gerombolan minion sudah mulai di-manage untuk bisa mempick off dan bahkan mengambil satu buah Tara, tapi perfect match memukul mundur minion yang di-manage membuat Evoslings masih belum bisa menemukan objektif Tara tersebut. Overcommit dari Bulat membuat teman-teman dari Aura Phoenix yang di lini belakang tadi dihabisin sama Violet ya. Dia melihat kesempatan kayak oke, ini Bulatnya nggak ada frontliner yang memang bisa nahan damage dan bisa memberikan efek slow juga ya kan ke arah Violet ya kan, apalagi kalau sampai ditempelin, sehingga dia pun langsung menghajar ke arah Chesa yang harusnya ada di zona high ground. Tapi karena dia nggak sadar itu flanking dari Violet yang membuat tadi Chesanya harus ter-take down. Dan kali ini Evoslings memegang rumput di area Lord yang mungkin aja bakal coba untuk let's say di setup untuk dipancing tim Vite. Tapi pergerakan dari Aura Phoenix pun sepertinya memang udah mulai bergerak untuk manjangin lane bottomnya dulu, supaya nanti kalau memang terjadinya kontes di area Lord itu bakal lebih sedikit menguntungkan Aura Phoenix. Benar sekali, tapi di area bottom lane juga Evoslings benar-benar selalu memotong minion yang sudah disadvantage. Dan Lord kini udah mulai ditarik ke territorial, dipancing oleh kawan-kawan Aura Phoenix untuk memancing keributan Bulat. Udah mulai coba untuk menari di area garda depan. Iron Hook dibuka tapi tidak tepat terhadap sasaran yang ia inginkan. Sangwing Cloud tidak karena 2 hero dari Evoslings, tapi masih belum ada follow lebih lanjut lagi. Tol terlihat harus pulang terlebih dahulu, membuat Evoslings harus mulai memperhatikan langkahnya. Pilots yang memang bisa men-sustain dan punya durability cukup sudah mulai berjalan di area rumput yang dimana diisi oleh seorang Bulat. Di sisi lain Karina lagi-lagi mengarah ke area bawah untuk mulai mengisi area rumputan terlebih dahulu sebelum ia komit ke area Lord kita yang pertama kali ini. Oke, ini kalau seandainya dipaksa tim fight sebenarnya Aura Phoenix bisa banget sih. Nah ini mancing di area Lord, kondisinya juga cukup lengkap. Karamel kelihatan di map, dia ada di top lane. Ini harusnya bakal bisa dipancing sama Aura Phoenix kalau memang mereka mau ngelord. Tapi lebih kayak mereka nggak mau ngambil resiko, terlalu safe pergerakan dari Aura Phoenix yang membuat Evoslings akhirnya dapetin momentum lagi nih. Ketika Karamel udah berhasil nge-clear top wave, jadi dia bisa join di tengah, yang ada malah dari seorang Bulat yang harus melakukan minion, bersih-bersih minion di area top lane ya. Memberikan informasi ke arah Evoslings ini nggak ada Bulatnya, nggak ada frontliner, dan akhirnya dihajar kayak gini. Lihat benar banget, langsung aja mulai lipat jadi bermoda, dibuka begitu saja. Azumi bisa survive dan Fatali masih digunakan bahkan flicker karena belakang membuat Azumi masih still survive. Namun Mikasa tapi tidak bisa melakukan dirinya dan penalty zone dia belakang begitu saja Violet. Tapi Azumi yang masih bisa mundur tidak dengan 2 hero Evoslings yang harus hilang dengan adanya serangan kejutan dari Bulat yang datang dari belahan bumi bagian atas dengan falling star moon-nya membuat Karamel dan juga Violet menjadi korban jiwa atas damage dan perbuatan Bulat yang dilakukan di area mid lane. Itu Fatalingnya sih tadi yang benar-benar momentum penting ya. Dimana Fataling on point sehingga langsung dibalikin sama Aura Phoenix. Dan lihat Bulatnya sekarang mencoba untuk men-zoning out. Mengingat beberapa resource 2 hero-nya dari Evoslings yang sudah tumbang. Dan juga gak adanya Blazing Duel dari Pika. Bloody Hand sudah mulai di pop up. Adanya Downing Light melepaskan ke arah depan sana Azumi. Ternyata yang ketarik malah Mikasa. Mikasa mencoba untuk maju karena Lordnya sekarat banget. Blazing Duel dari Cloud dan mencoba untuk melakukan pencurian. Tapi lihat dari Lordnya masih berhasil untuk di retribution oleh seorang Mikasa, sehingga dia pun berhasil untuk mendapatkan Lordnya beserta Pika yang berhasil ditumbangkan. Downing Light dilepasin tapi sayang sekali belum ada yang tumbang. Wow, team advantage dalam oleh Evoslings. Tinggal 2 hero mereka harus hilang dan Lord yang pertama pun berhasil diamankan lawannya. Aura Phoenix ini mendapatkan keunggulan tentunya, dan diharapkan dengan adanya Lord yang berhasil tersecure bisa memberikan dampak yang memukau untuk Aura Phoenix. Dan kita bisa lihat dari sisi highlightnya nih aku. Ya, dimana Cloudonya sebenarnya udah bagus ya. Dia taruh Battle Mirror Image di depan. Dan karena adanya Bloody Hand ke arah Azumi, itu membuat kayak dari Azuminya pun langsung mundur ke belakang. Dan tadinya udah bagus dari Pikachu. Dia masuk dengan Blazing Duel dengan niatan kan pencurian Lord ya. Hajar ke arah Bizel, tapi ada Wind of Nature. Dan bahkan damage dari Bizel terlalu sakit dengan Weskernya yang membuat Pikanya tumbang. Dan Lordnya pun akhirnya jadi bebas dan didapatkan sama Aura Phoenix. Tapi lihat ini dia, momen di area mid lane, push dari Aura Phoenix mencoba untuk membalaskan
keadaan karena Chesanya di sini masih free hit aja, mencoba untuk langsung di clear wave minion yang datang oleh seorang Lipi. Rombolan wave minion selanjutnya di area top lane terlihat dan menghancurkan objektif turretnya dulu dari EVOSLINX, dan kini Ini nggak boleh ngumpul sih dari EVOSLINX nggak sih? EVOSLINX, Kalau betul. sampai dia ngumpul, Fatality dapat momen di follow up sama Falling Star Moon dan Bad Impact serta Sanguine Cloud. Combo-wombo bakal terjadi dan Benar Aura banget. Phoenix bisa end game-nya sih. Ditambah lagi Flicker juga masih disimpan, Perfect Match sudah mulai di-pop up untuk memberikan pressure, EVOSLINX lagi-lagi kehilangan objektif targetnya, dan bahkan dengan adanya ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh EVOSLINX, Aura Phoenix punya chance yang luas banget untuk mengakuisisi dan mengeksploitasi hutan yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOSLINX. Dan kita bisa bahas dari itemnya di mana Beatrix ini udah cukup sakit juga, udah ada DHS, Blood of Despair, dan juga satu item WON untuk bisa menahan dealing damage physical yang dihasilkan oleh EVOSLINX. Terutama Blazing Duet sih, karena dia bisa aja loncat ke arah belakang, tapi Cloud-nya juga disitu respect. Terjadinya team fight. Fatality bagus banget karena 3 hero langsung. Tapi sayang sekali Azumi-nya tumbang. Walaupun Caramel tidak bisa bertahan serta juga dengan Violet. Bulat, dia gak mau ngasih Talia mundur. Double kill, bahkan didapatkan Bijel. Hanya tersisa Lipi yang dimiliki oleh EVOSLINX. Dan saat ini Aura Phoenix bakal mencoba untuk maju ke depan sana. Downing Light dilepasin sama Lipi, dan bahkan Mystic Field-nya lumayan cukup sakit ke arah Bijel yang langsung menggunakan Nibiru mencoba untuk mendapatkan middle base turret-nya. Ternyata terlalu banyak nahan damage Bijelnya sehingga walaupun base middle turret hancur tapi dia tumbang. Gak ada DPS buat Aura Phoenix. Benar banget dengan ya pergerakan dari Mystic Cloud di belakang Livi membuat dari sisi Bijel gak bisa bertahan dan bahkan damage turret dan harus hilang, dan Aura Phoenix cukup puas tentunya kompensasi dari kehilangan Bijel dibayarkan dengan ada 2 base turret dari EVOSLINX yang harus tumbang, dan Aura Phoenix mereka kekurangan kuantitas dan gak mau terlalu overcommit dan greedy. Mereka prefer untuk reset mundur lagi mengingat Lord Ken Slot juga ada muncul dalam waktu 10 detik lagi. Beberapa member dari EVOSLINX yang sudah mulai hadir pun langsung melakukan cleaning service ke area laning phase-nya, membersihin terlebih dahulu sebelum nantinya mereka ready untuk melakukan kontestasi entah ke area Lord, kalau Lord yang sudah hadir di menit ke-16 sudah mulai diisi territorialnya oleh kawan-kawan dari Aura Phoenix. Karena ini udah jadi temponya Aura Phoenix ya, harusnya bakal mencoba untuk langsung diambil walaupun mereka harus berhati-hati karena EVOS juga bisa bermain momentum, terutama kalau memang Pika nanti berhasil mendapatkan free hit dengan Blazing Duetnya. DPS dari Pika bakal sakit banget, tapi lihat Lord yang masih didapatkan oleh Lipi, dicuri begitu saja. Downing Light dilepasin, tapi lihat penalty zone bagus banget karena 4 hero, tapi Violetnya harus tumbang karena gak ada follow damage dari EVOSLINX. Dan lari, ada naga, mereka berusaha untuk mundur ke arah belakang sana, tapi lihat tolnya dengan darah yang sekarang. Downing Light pun dilepas. Tol tidak bisa selamat, Pika masuk dengan Blazing Duet sendirian. Darahnya terlalu sekarat, Wind of Nature pun dibawa tapi tidak bisa karena double kill didapatkan oleh Chesa. Tapi lihat, Lord Enhance yang berhasil dicuri oleh Lipi berhasil untuk memberikan nafas tambahan ke EVOSLINX melakukan defense-nya. Iya sih, ini berbeda jawabannya kalau misalnya tadi Lordnya berhasil secure, untungnya Lordnya diamankan oleh tim EVOSLINX. Setidaknya ketiga hero yang harus hilang masih bisa dapat nafas dari 2 hero yang bisa melakukan defense terhadap high ground-nya, dan Mystic Field-nya tadi yang on point ke area Lord yang memang udah low HP banget. Di sisi lain Violet yang di area garda belakang nggak bisa menahan dealing damage yang diberikan sehingga 4 hero lainnya dari EVOSLINX berusaha untuk menghindari serangan, dan Pika yang coba untuk maju ke depan dan Caramel yang ingin meltdown dengan adanya Blazing Duet pun masih belum mampu untuk memporak-porandakan layout dari Aura Phoenix di team fight tersebut. Kesimpulannya tau nggak Pi apa? Kedua XP-Lane menjalankan tugasnya dengan baik. Bulat nahan 4 hero, Violet juga nahan 4 hero. Jadi itu yang membuat tadi gak bisa masing-masing follow up. Ya. Padahal kalau seandainya Bulat itu udah bagus banget untuk nahan 4 supaya ada di sana, tinggal di follow up sama Aura Phoenix, tapi ketahan sama Violet. Begitu juga sebaliknya, penalty zone itu 4 hero loh Pi yang nyangkut, tapi gak bisa di follow up. Karena kenapa? Adanya Bulat di sana. Iya, ini benar-benar bijak sekali tentunya dari sisi XP lane kedua belah tim kini, dan lagi-lagi Aura Phoenix masih belum jadi dan mendapatkan jawaban. Gitu pun juga dengan EVOSLINX, di mana Lord yang berhasil ya secure itu adalah nafas segar saja untuk setidaknya memikirkan kembali celah untuk mengambilkan keadaan, karena Aura Phoenix juga udah mulai mencari momentumnya, menunggu teman-teman dari EVOSLINX memulai terlebih dahulu. Tapi begitu pun juga dengan EVOSLINX yang sama-sama nungguin Aura Phoenix yang akan meng-create momentum, dan satu buah downlink leg sudah dipapar juga oleh seorang Lipi, dan clearing minion terhadap mid lane sudah mulai terlihat. Ini dia, Conceal sudah mulai digunakan Fataling, tapi ternyata hanya connect menuju ke arah Caramel. Immortalnya pecah, ditungguin rame banget di biru Spation. Caramel tidak bisa selamat, tapi di lini belakang Pika dengan Blazing Duetnya bagus banget. Chesanya tumbang, Violet berhasil langsung mendapatkan, bahkan Wind of Nature dari Bijel berhasil untuk bisa selamat ke arah kanan sana, dan Azumi harus ter-take down. Dan Violet belum mau menyerah, mencoba untuk mengusir Miss Mikasa
untuk lari ke belakang dan this is it. Momen cover EvoSlings karena 4 hero masih survive. Satu persatu turret langsung dihabisin Iron Hook. Sedikit lagi kena selendang si Bulat. Yes, benar banget. Bulat masih bisa bertahan. 3 yang tersisa dari Phoenix lebih pilih untuk mundur sejak Bino pun juga ada EvoSlings yang gak boleh greedy. Mereka prefer satu untuk mundur lagi selagi Karamel akan tertidur dalam waktu 15 detik lagi. Tapi Tol sudah mulai maju. Rainer Sapati. Iron Hook dipapar. Bloodhound. Satu gua penalti kedua dibuka. Wah, Bijel. Bijel gak bisa bertahan. Blessing duet dibuka. Bulat pun terkekis dengan damage yang dikeluarkan. Pika kembali kalah battle Hero Ibeca dan Mikasa still survive. Begitu pun juga dari Bulat yang masih bisa mundur ke arah belakang membuat EvoSlings cukup puas dengan aja kehilangan seorang Bijel. Namun Tol yang tertinggal dari kawanannya dibalaskan begitu saja dan tewas di tangan beberapa hero dari kawan-kawan Aura Phoenix. Oke, ada beberapa momen di sini di mana satu Bijel dia terlalu off position tadi. Dia mencoba untuk menggunakan Nibiru's Passion terlalu dekat dengan EvoSlings di mana resource-nya masih available yang membuat Bijelnya ter-takedown. Yang kedua, di mana Tol dan juga Violet yang masih ada di lini depan, itu teman-temannya di belakang semua. Bahkan Pika sekarat, dia pun mundur. Apakah tidak ada informasi dari Pika yang membuat mereka tuh masih stay di depan yang dan buat itu jadi EvoSlings-nya rugi karena kehilangan Tal. Ya, dan kita misalnya juga udah 7 poin di death yang diaman kalau seorang Tol, di mana Tol benar-benar memakan banyak banget damage dari sisi Aura Phoenix. Dan kini EvoSlings langsung mulai nungguin lagi Tol hadir. Dalam waktu 2 detik lagi dia akan muncul. Mengingat Aura Phoenix juga udah mulai memancing keributan di area Lord Pit, mengisi area rumputan juga kini untuk berikan serangan kejutan. Sudah ada setup juga dari sisi Violet untuk mendapatkan dan mencari informasi untuk kawan-kawannya. Dan bahkan dia juga berdiri di area batang hidung Lord di sana. Mikasa masih coba untuk colek-colek. Karamel diberikan space, Iron Hook dibuka untuk melakukan pengecekan juga terhadap satu buah rumputan yang di depan matanya. Tapi Mikasa benar-benar diutus untuk melakukan poking terhadap Lord. Oke, tadi sebenarnya ada info di mana Bulat itu ada di top lane ya. Dia lagi melakukan clear wave, tapi memang sepertinya dari Aura Phoenix masih mencoba untuk memancing pergerakan dari teman-teman EvoSlings. Gak ditarik terlalu jauh Lordnya, masih ada di ujung sana dan ini bisa aja dikontes lagi. Lordnya akhirnya terreset, tapi lihat, udah sakit banget gila. Damage dari Pika, DPS ya terlalu dalam. Sangguin kalau tadi diajar, tapi lihat masih ada penalty zone. Bulat pun langsung tumbang, Nibiru's Passion dilepasin tapi ternyata tidak bisa bertahan. Bijelnya harus ter-takedown begitu saja. Lihat di belakang, Karamel langsung mengincar ke arah Chesa yang dipukul-pukulin. Masih ada Immortal Shield, Karamelnya karena melihat teman-teman langsung ke backup Chesa, dia pun mundur ke arah belakang. Satu movement cantik dari EvoSlings. Yes, 2 untuk nothing. Lord kini terbuka lebar bagi EvoSlings. Kita bisa lihat juga dari sisi Aura Phoenix kekurangan kuantitasnya. Downing leg terpop up gitu saja. Mengarah ke area beberapa hero dari Aura Phoenix dan Violet sudah mulai mempoking. Memberikan dan memanggil Karamel untuk berikan follow up lebih lanjut. Di sisi lain Pika melakukan killing terlebih dahulu terhadap Wavinen yang terdorong. Belum dia berada di area Lord untuk menyumbangkan damage-nya. Setengah dari health bar Lord tersisa. Dan tidak ada observasi terhadap objektif tersebut membuat Aura Phoenix akan kehilangan kah? Kini misalnya juga Perfect Match sudah mulai diaktifkan. Mikasa lari begitu saja. Lordnya berhasil terus take loss suara Mikasa. Zumni termeltdown dengan adanya damage yang diberikan EvoSlings membuat mega kill berhasil. Diamankan seorang Violet dan Aura Phoenix harus mulai mundur untuk memikirkan cara melakukan defense mechanism terhadap Lord yang berhasil diamankan oleh EvoSlings. Wow, ini Violet sih bermain dengan baik ya di game yang kedua ini ya. Terlihat Tarislanya ini benar-benar dari tadi selalu mencoba untuk membuat momentum. Penalty zone-nya biasanya connect lebih dari 1 hero loh. Apalagi tadi banyak banget kayak 3 hero, 4 hero langsung connect yang membuat Aura Phoenix bahkan harus mundur lagi. Zoning out dari Violet ini benar-benar sukses dilakukan olehnya. Dan lihat saat ini Lord Evolve bergerak di area mid lane ditemenin sama pas spam Lord dari EvoSlings-nya. Coba untuk masuk, apakah dari Aura bisa melakukan defense CP? Kita akan lihat tentunya karena Lord kini sudah mulai jump in karya pace turret dan langsung pecahkan begitu saja. Lord udah mulai masuk tadi berhasil di meltdown dengan ada high ground defense yang dimiliki dan damage jadi Pika seorang Pika membuat satu hero terbang. Kita bisa lihat juga di mana base langsung dipoking begitu saja membuat EvoSlings berhasil memenangkan game